Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk pelajaran IPS kita akan masuk materi kegiatan ekspor dan impor. Mohon disimak penjelasannya ya. Tahukah kamu kenapa banyak produk luar negeri ada di Indonesia dan sebaliknya produk Indonesia ada di luar negeri? Nah, kira-kira kenapa itu bisa terjadi ya? Nah, semua itu bisa terjadi karena adanya perdagangan internasional. Selanjutnya, perdagangan internasional itu apa? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu adalah suatu kegiatan jual beli barang ataupun jasa yang dilakukan antara dua ataupun lebih negara untuk memenuhi kebutuhan bersama. Itulah yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Pernah dengar kan maksud dari ekspor dan impor? Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pengertian ekspor. Pengertian ekspor itu adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain. Artinya, produk Indonesia kita jualkan ke negara-negara lain. Itu yang dimaksud dengan ekspor. Nah, orang ataupun badan usaha yang melakukan ekspor ini disebut pengekspor. Ingat ya, pengekspor. Selanjutnya, contoh barang Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Yang pertama, minyak bumi. Tujuannya itu ke negara Filipina, Singapura, Australia, Malaysia, Jepang, dan China. Yang kedua, gas bumi. Negara tujuannya itu Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang. Yang ketiga, tembaga. Negara tujuan Singapura, Thailand, Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Yang keempat, timah putih. Negara tujuannya Singapura, Belanda, Inggris, dan Korea Selatan. Dan yang kelima, rokok. Negara tujuannya Brunei Darussalam. Selanjutnya yang keenam, semen. Negara tujuan Filipina, Thailand, dan Cina. Yang ketujuh, tekstil. Negara tujuan Thailand, Australia, Benelux atau Belgia, Netherlands, dan Luxembourg, Brunei Darussalam, Singapura, Arab Saudi, Jepang, dan Hong Kong. Yang kedelapan, kopi. Negara tujuan Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Benelux. Selanjutnya yang kesembilan, teh. Negara tujuannya Pakistan dan Singapura. Sebenarnya masih banyak sekali barang-barang ataupun produk Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Tapi di sini Bapak jelaskan 9 contoh saja ya. Selanjutnya, pengertian impor. Nah, impor ini kebalikan dari ekspor tadi ya. Impor adalah kegiatan membeli barang ataupun jasa dari negara lain. Nah, orang ataupun badan usaha yang melakukan kegiatan impor ini disebut pengimpor. Ingat ya, pengimpor. Adapun contoh barang yang diimpor dari luar negeri. Nah, negara asal yang pertama itu adalah Jepang. Barang yang diimpornya itu mobil, sepeda motor, suku cadang mesin, suku cadang kereta api, alat-alat elektronik, kapal laut, alat-alat berat, pipa besi, baja, dan bahan kimia. Yang kedua, dari negara Korea Selatan, barang yang diimpor contohnya sepeda motor, mesin industri, dan baja. Yang ketiga, dari negara Thailand, barang yang diimpornya beras. Nah, yang keempat, negara Benelux, barang yang diimpor itu alat-alat elektronik, suku cadang mesin, dan pesawat terbang. Yang kelima, negara asalnya dari Jerman, barang yang diimpornya mobil, alat-alat elektronik, mesin industri, obat-obatan, dan insektisida. Dan yang keenam adalah Australia, barang yang diimpor adalah gandum. Kemudian tujuan ekspor dan impor itu apa ya? Nah, tujuannya yang pertama memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Yang kedua, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Yang ketiga, untuk memperluas lapangan kerja. Dan yang keempat, untuk menambah devisa negara. Devisa itu pemasukan atau pendapatan ya.
Nah, itulah tadi penjelasan tentang perdagangan internasional atau yang dikenal dengan kegiatan ekspor dan impor. Semoga materi yang dijelaskan bisa membantu kalian belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.